Hai, Caca Romet Kitchen mau masak kering ubi dengan tempe pedas manis. Karena biasanya kita pakai kentang, di sini saya pakai ubi 600 gram, ubi manis ya, atau ubi cilembu, ubi apapun, nggak manis juga nggak apa-apa. Ubinya kita kupas dulu. Setelah dikupas, ubinya kita cuci lagi, terus diserut. Ubi sudah saya kupas, sudah dicuci lagi, kita potong kasar aja karena saya mau menyerut ubi ini. Jadi kita potong kasar dulu biar lebih gampang nanti pada saat diserut. Siapkan wadah, saya pakai serutan yang seperti ini ya, yang kasar. Kita serut aja ubinya sampai semuanya selesai. Ubi sudah saya serut semua, ubi itu ubi jalar maksudnya ya, bukan singkong. Oke, ini sudah diserut dan kita langsung goreng aja. Panaskan minyak goreng yang banyak, pastikan minyaknya sampai benar-benar panas. Goreng ubi jalar atau ubi manis ini. Di awal menggoreng gunakan api besar, setelah itu dikecilin ya. Kalau sudah seperti ini agak dikecilin aja apinya. Diaduk-aduk. Wajar kalau warnanya kecoklatan karena ubinya itu udah kuning dan dia juga mengandung banyak gula ya karena kan manis. Kita angkat aja karena udah garing dan crispy. Kalau sudah diangkat, ditiriskan dulu, sisihkan. Untuk campurannya saya udah siapin 130 gram teri nasi atau teri Medan yang sudah dicuci bersih. Tempenya ada 300 gram. Tempe ini mau saya iris kecil-kecil biar nanti hasilnya lebih garing. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Caca Romet Kitchen, silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Subscribe ya. Tempe sudah saya iris-iris semua. Kita langsung goreng tempe dulu. Tadi ubinya udah kita goreng duluan, terus disusul dengan tempe. Tempenya digoreng sampai garing, sampai crispy. Aduknya pelan-pelan aja karena tempenya ini kan tipis-tipis kecil-kecil. Biar bentuknya tetap utuh, nggak hancur. Kalau udah garing dan crispy, kita angkat aja. Ditiriskan dulu tempenya, sisihkan. Sebelum menggoreng teri, kita taburi dulu minyak gorengnya dengan tepung terigu biar nggak meletus-meletus. Kalau sudah ditabur tepung terigu, ini udah aman, langsung aja kita goreng teri nasi atau teri Medannya. Sama ya caranya kayak tadi, digoreng sampai garing crispy golden brown. Diaduk-aduk biar matangnya lebih rata. Ini udah garing, udah crispy, kita angkat, lalu ditiriskan. Panasin lagi minyak gorengnya tapi pakai api kecil aja karena kita mau menggoreng kacang tanah. Ini saya udah siapin 120 gram kacang tanah. Kacang tanahnya sudah dicuci dan sudah ditiriskan. Langsung aja kita goreng. Goreng kacang tanah di api kecil aja. Sambil diaduk-aduk terus. Jangan sampai terlalu kecoklatan ya. Kalau warnanya sudah agak berubah, kita angkat aja. Karena proses pematangannya tuh masih berlanjut meskipun udah kita angkat. Tiriskan. Bumbu yang mau dihaluskan ada 7 buah cabai merah besar. Saya potong kasar dulu cabai merah besarnya karena mau dihaluskan. 1 genggam cabai rawit merah atau sesuai selera. 18 siung bawang merah. Saya sengaja pakai bawang merah yang banyak, bawang putihnya 5 siung. Jadi untuk masakan kering kentang, kering ubi seperti ini, ada yang pakai bawang putihnya aja, ada yang bawang merah, bawang putih. Sudah saya potong-potong, kita masukkan aja ke dalam chopper. Boleh juga dihaluskan dengan cara diulek. Beri sedikit air, lalu kita haluskan. Tambahin sedikit air itu biar hasilnya lebih halus. Oke, bumbunya sudah jadi. Kira-kira seperti ini, sisihkan dulu. Campuran lainnya ada gula aren 80 gram, gula aren atau gula merah.
Dan ini asam jawa, 1 sendok makan asam jawa tanpa biji. Saya campur dengan 5 sendok makan air, terus diremas-remas aja seperti ini. Daun jeruknya 6 lembar, pastikan pakai daun jeruk yang segar. Panaskan minyak goreng, saya pakai minyak goreng sisa menggoreng kacang yang tadi. Kita tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Ini salah satu jenis makanan yang gak gampang basi, bisa untuk persediaan. Sobek-sobek dulu daun jeruknya. Kita masukkan daun jeruk. Harga ubi manis atau harga ubi jalar lebih murah daripada kentang. Jadi ini lebih ekonomis kalau dibanding kering kentang. Kita masukkan gula aren atau gula merah. Ini saya pakai gula aren jadi dia gampang cair. Kalau pakai gula merah biasa diiris-iris dulu. Tambahkan gula pasir 4 sendok makan muncung. Biar nanti rasanya itu pedas manis, tapi nggak manis banget. Kasih air 50 ml. Kita mau masak dulu semua bumbu ini sampai mengkaramel. Tambahkan garam setengah sendok makan. Kaldu ayam bubuk 1 sendok teh. Tunggu sampai benar-benar mengkaramel. Mengkaramel itu jadi lebih kental dan berbusa. Lanjutkan aja memasaknya. Ini sudah berbusa. Kita masukkan 3 sendok makan air asam jawa. Asam jawa itu untuk balance rasanya dan juga untuk pengawet. Jadi jangan sampai skip asam jawa. Aduk-aduk lagi. Hai, Cece Romet Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan. Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral, sambal dan lauk pedas nampol, frozen food laris dijual, dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang. 4 buku resep masakan Cece Romet Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini. Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati. Terima kasih. Sudah berbusa seperti ini, tandanya kadar airnya sudah sangat berkurang. Dan ini udah siap untuk kita masukkan bahan-bahannya. Masukkan tempe goreng, teri nasi atau teri Medan, ubi goreng, ubi manis goreng. Aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Gunakan 2 sutil ya. Kalau cuma pakai 1 sutil kurang rata. Ini kita gunakan api kecil aja sambil mengaduk. Gunakan api kecil dan pakai 2 sutil. Aduk cepat. Sekarang kita tambahkan kacang tanah goreng. Masukkan semua kacang tanah gorengnya. Aduk cepat lagi. Di tahap ini boleh dimatikan apinya. Oke, saya udah matikan apinya, kita angkat aja. Pindahkan ke piring saji. Kita mau tunggu sampai benar-benar dingin. Ini udah jadi tapi masih panas, kita tunggu dulu sampai dingin. Saya mau cobain ya, mau makan pakai nasi. Ini memang untuk lauk bisa, untuk cemilan juga bisa. Buat persediaan anak pesantren atau anak kuliahan, daripada beli terus bisa bikin kering ubi. Saya cobain, renyah, manis, gurih, pedesnya terasa. Ubinya udah manis alami, tambah tempe, kacang, teri, enak banget. Kita pindahkan ke toples kedap udara karena sudah dingin. Kering ubi jalar ini kalau disimpan di toples kedap udara, dia tahan selama 2 bulan di suhu ruang. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.